Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema pandangan politik sengketa pemilu. Dan kita masih dengan kedua narasumber kita, ada Pak Bobi dan juga Dinda dari Unihas. Dan kita ada di segmen terakhir, kita sudah banyak membahas tadi Pak Bobi bahwa mengembalikan ke sistem perwakilan juga bukan sebuah jawaban. Jadi saya ingin bertanya Pak di segmen terakhir ini. Apa yang menjadi dalang dari sengketa politik di dunia politik ini sendiri Pak, sesuai dengan tema kita? Oh iya, jadi kalau kita bicara apa yang menyebabkan sengketa, tentu satu sebetulnya sederhana saja, karena ada ketidakpuasan terhadap hasil. Ya, nah kita bisa melihat apa yang menyebabkan salah satu pihak tidak puas. Ya, maka tadi saya katakan bahwa sengketa ini kan bisa dimulai dari proses bagaimana pemilu itu dilaksanakan, kemudian hasilnya. Nah, kalau kita lihat pasca putusan MK itu kan yang dipersoalkan adalah hasil ya, ketika paslon yang nomor 1 dan nomor urut 3 itu dinyatakan kalah oleh KPU seperti itu. Jadi yang menyebabkan kenapa ada sengketa itu kan karena ketidakpuasan. Nah, di mana ketidakpuasan itu? Titiknya di mana? Nah, kalau kita analogikan di pertandingan sepak bola misalnya, ketika ada yang kalah salah satu tim, maka yang berteriak bahwa ada curang itu biasanya yang kalah kan, entah itu karena penaltinya dianulir misalnya, atau misalnya harusnya dia diberikan penalti dan harusnya tidak, seperti itu. Sehingga yang menjadi penyebabnya itu bisa dari apa namanya keputusan wasit yang dinilai itu merugikan salah satu pihak. Oke, dan dalam dunia politik atau dalam sebuah pertarungan juga tidak mungkin semua pihak dapat menerima hasil yang ditetapkan ya Bapak ya? Betul. Karena dalam pertandingan itu kan pasti ada yang menang dan kalah. Kalau semuanya menang ya nggak tanding namanya itu. Artinya dapat saya simpulkan sengketa dalam dunia politik ini tidak akan bisa kita hindari ya Pak ya? Tidak bisa kita hindari. Oke. Ya tinggal lagi bagaimana pihak yang kalah itu bisa menerima keputusan. Nah, kalau misalnya kita kembalikan ke konteksnya Pilpres, ini kan sudah ada putusan MK yang final and binding ya. Artinya tidak ada upaya hukum yang lain setelah putusan MK. Maka seyogyanya dengan berbesar hati harus menerima keputusan itu. Oke. Seperti yang dicontohkan, misalnya kita perlu apresiasi apa yang disampaikan oleh paslon 01 ya. Dia menghadiri pleno KPU penetapan Pilpres. Oke, tetap ada pergesekan tapi ketika hasilnya sudah ditetapkan dan tidak ada upaya. Ya itulah demokrasi. Demokrasi itu kita bisa berada di pihak yang berbeda. Oke, ya. Pak. Kita harus tetap menerima siapapun yang menjadi pemenang. Meskipun kita kecewa. Ya, tapi kan memang ya seperti itu yang namanya kontestasi. Oke, Dinda, pesannya kepada pemirsa TVRI Bengkulu terkait dengan tema kita hari ini, singkat saja. Oke, terkait dengan sengketa Pilpres 2024 itu sudah berakhir ya. Jadi harapannya kita dari pendukung pasangan 1, 2 maupun 3 gitu kan, apapun itu dalam itu kita harus menerima gitu kan Kak. Terus juga dari MK sendiri pun juga telah bertanggung jawab gitu kan kita sudah memberikan kepercayaan bahwasannya Mahkamah Konstitusi itu haruslah jujur dan adil. Jadi harapannya mereka bisa mempertanggungjawabkan apapun hasil itu, dan juga betul kita harus mengapresiasi ya dari pihak paslon 1 dan juga 3 gitu kan maupun paslon 2 untuk menerima keputusan dari MK ini gitu Kak. Karena waktu kita lihat di 2019 kemarin itu kan sangat panas gitu kan Kak. Sedangkan di 2024 ini lumayan panas juga, dan juga ya saya merasa juga pada kaum pemuda itu merasa banyak yang melek dan juga kepo terhadap politik gitu kan Kak. Cuman yang sangat disayangkan itu mereka melek dan itu tidak terlalu mencari berbanding lurus dengan pemahaman politik. Jadi kayak nyasar gitulah kan Kak, pemahaman dari mereka. Jadi harapannya kita sebagai pemuda itu harus mencari informasi yang memang konkret dan jelas dan bersumber gitu. Harapannya seperti itu di tahun berikutnya, di tahun 5 tahun berikutnya itu bisa
menjadi lebih baik lah. Oke. Seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih. Tanpa terasa kita sudah 1 jam ini sudah ngobrol-ngobrol berkaitan dengan tema kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Bobi. Ya, Dinda terima sudah kasih hadir di kembali. studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa, akhirnya saya Pusu Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.